Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Yunus Rafiza, selaku pembicara ketiga pada mosi, yaitu dengan berbunyi Dewan ini menyetujui peluncuran sekolah rakyat dengan konsep boarding school oleh pemerintah. Untuk itu, berdirinya saya di sini ialah merekonstruksi kembali jalannya perdebatan dan juga menutup alur perdebatan ini dengan membidik kelemahan dari tim lawan. Untuk itu, lanjut saja saya akan melontarkan penegasan dan juga adanya argumentasi yang sangat berkontradiktif tentang adanya mosi kali ini dan juga kesempitan dalam berpikir oleh tim lawan. Untuk itu, bahwasannya penolakan terhadap konsep sekolah rakyat berbasis boarding school ini justru menunjukkan ketidakmampuan Dewan Juriku. Ketidakmampuan dalam hal apa? Ketidakmampuan dalam melihat peluang besar bagi kemajuan pendidikan di negeri ini, khususnya di negeri Indonesia tercinta. Untuk itu, sudah terlalu lama anak-anak generasi penerus bangsa dari keluarga miskin maupun daerah terpencil terjebak dalam lingkungan keterbatasan akses pendidikan yang sangat amat layak Dewan Juriku. Mengapa? Karena bahwasannya hanya karena sistem yang ada masih berbelit-belit dan juga tidak berpihak kepada mereka. Dan juga untuk ini dengan bahwasannya adanya sekolah asrama mungkin saja dari segi hambatan geografis maupun ekonomi yang selama ini menjadi penghalang utama yang bisa dihancurkan. Dengan begitu dapat memberi mereka kesempatan yang sama Dewan Juriku dengan anak-anak dari kota besar yang mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas tentunya. Baiklah, lanjut untuk sanggahan yang kedua yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua selaku tim lawan. Pembicara kedua selaku tim lawan mengatakan bahwasannya konsep ini akan menjauhkan anak dari orang tua. Untuk itu, hal ini merupakan bentuk ketakutan yang sangat amat tidak mendasar dan juga keprimitifan dalam berpikir yang sudah kita ketahui bahwasannya sekarang kita sudah berada di era perkembangan ilmu komunikasi dan juga komunikasi bisa tetap terjalin Dewan Juriku melalui teknologi tentunya. Dan juga ini lebih penting karena mengapa Dewan Juriku anak-anak ini bisa akhirnya fokus belajar tanpa terdistrik oleh adanya lingkungan rumah yang mungkin tidak mendukung pendidikan mereka Dewan Juriku. Dan ini sangat amat saya pertanyakan oleh sudut pandang tim lawan. Yang kedua yaitu soal keterbatasan tenaga pendidik Dewan Juriku. Mengapa bahwasanya mari kita refleksi sekali lagi. Kita berbicara tentang fakta bahwasanya pendidikan kita sudah lama kekurangan guru berkualitas di berbagai daerah. Dan justru dengan adanya konsep boarding school ini, saya jelaskan kembali lagi, dengan adanya konsep boarding school ini kita bisa memusatkan sumber daya yang ada dan juga agar lebih efektif dan juga bisa terarah tentunya. Dan juga ini merupakan sangat amat kontradiktif. Mengapa? Karena kita terus berpikir bahwasannya rasionalitas tentang jangan terus-menerus menjadi alasan kekurang-kurangnya SDM ini sebagai tameng untuk menghambat inovasi dan juga tentang adanya jika tenaga didik dan juga tenaga pengajar yang kurang, justru ini saatnya menciptakan kebijakan dan mendukung rekrutmen tentang adanya pelatihan guru dan juga secara lebih serius tentunya, bukan malah menolak kembali. Dan juga adanya solusi yang jelas-jelas bisa membantu ribuan siswa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan juga yaitu adanya terus mempertahankan sistem yang tidak efektif tentunya Dewan Juriku. Lebih baik kita berfokus pada bagaimana memastikan guru-guru terbaik bisa hadir di sekolah-sekolah dengan adanya dukungan yang layak. Dan juga Kementerian Pendidikan mengatakan bahwasanya tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan sekitar 1,3 juta guru akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun Dewan Juriku. Bahwasannya dengan hal itu sekitar 70.000 guru pensiun setiap tahunnya. Selain itu, profesi guru ini kurang diminati dan saat ini kurang diminati oleh generasi muda yang berpotensi memperparah krisis tenaga didik di masa mendatang. Lalu terkait adanya faktor psikologis yang disampaikan oleh pembicara kedua mengatakan bahwasanya argumen bahwa boarding school bisa memberikan ketekanan mental yang tinggi pada siswa. Bahwasannya hal itu justru berlebihan yang terlalu mendramatisasi Dewan Juriku. Justru dengan adanya tinggal di lingkungan yang sangat amat lebih disiplin dan juga terstruktur, para siswa akan terbentuk menjadi individu yang lebih mandiri, kuat dan juga siap menghadapi tantangan hidupnya. Dan juga apakah kita ingin terus-menerus, saya pertanyakan sekali lagi, apakah kita ingin terus-menerus membiarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak teratur tanpa disiplin dan juga penuh ketergantungan Dewan Juriku? Tentunya tidak. Bukankah lebih baik kita melatih mereka dengan adanya menghadapi dunia nyata yang sejak dini daripada terus dimanjakan dan juga kenyamanan yang semu Dewan Juriku? Jika adanya kekhawatiran soal tekanan psikologis, solusi bukan untuk menolak adanya sekolah ini, tetapi dengan memastikan sistem bimbingan dan juga konseling yang kuat dari dalam adanya internalitas. Jangan menjadikan ketakutan bahwasannya untuk alasan menutup peluang besar bagi generasi muda.
Singkatnya, dengan adanya penolakan terhadap konsep boarding school ini adalah langkah mundur dan juga bentuk kepengecutan Dewan Juriku dalam hal menghadapi perubahan. Kita butuh gebrakan nyata dan juga dari segi realitas untuk jangka dunia pendidikan yang kita bisa lihat dalam waktu ke depan, seperti arus perkembangan zaman dan juga adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Hal ini kita harus fokuskan kepada memperbaiki dan juga bukan dari prinsip menghindari. Untuk itu dari rekonstruksi tadi, dari bentuk sanggahan yang sudah saya sampaikan, untuk itu tim kami sangat amat layak untuk dimenangkan. Lanjut, dengan adanya argumentasi yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami mengatakan bahwasannya, untuk itu dari faktor yaitu lingkungan belajar yang struktur dan juga terfokus, seperti adanya jadwal harian yang teratur dan juga pengawasan bimbingan dalam hal belajar dan mengajar. Untuk itu dengan adanya keminiman dalam gangguan lingkungan asrama yang terisolasi dari gangguan eksternal seperti ada televisi, media sosial dan juga teman-teman yang di luar sekolah, menciptakan suasana belajar yang tentunya sangat amat kondusif. Untuk itu adanya poin yang dimana mengatakan bahwasannya 2. Pemanfaatan sumber daya sekolah secara optimal, yang dimana adanya fasilitas lengkap dan juga seperti ada kegiatan ekstrakurikuler yang sangat mendukung Dewan Juriku yang sesuai dirancang oleh minat dan bakat siswa-siswinya. Untuk itu berbagai seperti aktivitas olahraga, seni dan juga kepemimpinan, kegiatan ini tidak hanya memberikan penyegaran dan juga rutinitas, tapi halnya yaitu membantu siswa mengembangkan diri mereka dan juga potensi secara holistik Dewan Juriku. Dan juga adanya poin di mana yaitu kelompok belajar dan diskusi, di mana hal ini lingkungan asrama mendorong interaksi secara siswa dan juga secara kondusif yang dimanfaatkan oleh bentuk kelompok belajar dan juga diskusi. Melalui kolaborasi ini tentunya dapat sekali bermanfaat dengan saling membantu memahami materi pelajaran dan juga pengembangan kemampuan berpikir kritis mereka. Dan juga adanya poin di mana pengembangan keterampilan hidup dan karakter. Di sini kita bisa lihat dari jenis kemandirian dan juga tanggung jawab mereka tinggal jauh dari rumah, memaksa siswa untuk belajar mandiri tentunya dan juga bertanggung jawab atas diri sendiri. Mereka belajar tentang adanya time management dan juga mengolah keuangan dan juga mengatasi masalah sendiri atau problem solving, dan juga kerjasama dan toleransi hidup beragama dan juga hidup bersama dengan siswa dan siswi dari latar belakang budaya dan juga sosial yang berbeda Dewan Juriku. Hal ini mengajarkan tentang adanya menghargai dan juga perbedaan, pengembangan toleransi dan juga peran pentingnya pengajar dan pengasuh. Peran penting kompeten dalam kualitas pengajaran sangat menentukan efektivitas pelajar, dan juga pengasuh yang mendukung juga adalah yang penting ada menciptakan lingkungan asrama yang nyaman dan juga kondusif. Mereka memberikan dukungan dan secara psikologis dan juga emosional tentunya, dan membantu siswa mengatasi masalah pribadi mereka dan memastikan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Untuk itu paparan dari argumentasi setelah saya selaku penjara ketiga. Sekian.